Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ode Intan dengan NIM 23650060 dari kelas B jurusan Teknik Informatika Universitas Dayan Iksanuddin. Pada video kali ini saya akan membuat tugas metodologi penelitian, di mana di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan. Yang pertama akan mereview metode penelitian pada pertemuan yang pertama. Oke, langsung saja. Di sini ada agenda perkuliahan, kemudian di sini ada pendahuluan dan pengertian dasar, di mana pengertian metodologi penelitian. Di sini ada metode, di mana cara atau teknik melakukan sesuatu secara sistematis menurut Solid Narbuko tahun 2008. Kemudian penelitian berasal dari kata research, di mana re berarti kembali, research berarti mencari. Yang berarti proses pencarian ulang untuk menemukan sesuatu. Dan penelitian sebagai proses, penelitian bukanlah hasil final, yang bersifat dinamis, terbuka untuk dikembangkan dan dikritisi oleh penelitian selanjutnya. Kemudian tujuan penelitian menurut beberapa ahli. Di sini ada menurut Joseph dan Joseph tahun 1979, di mana dia mencari jawaban atas masalah dengan pendekatan ilmiah dan observasi. Ada juga di sini menurut Herlinger tahun 1986, di mana proses penemuan sistematis, terkontrol, empiris berdasarkan teori dan hipotesis. Tujuan utama dari penelitian ini, yang pertama, di sini ada menemukan penemuan, di mana menemukan pengetahuan baru, dan pembuktian ini verifikasi pengetahuan lama. Kemudian ada pengembangan. Pengembangan ini mengembangkan sebuah teori. Selanjutnya data baru. Data baru ini menemukan hubungan antar variabel. Yang keempat, data untuk membuktikan keraguan-raguan. Di sini membuat prediksi ramalan ilmiah. Yang terakhir, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Kemudian selanjutnya, sejarah dan kebutuhan penelitian, di mana dorongan alamiah manusia untuk ingin tahu adalah dasar dari munculnya penelitian. Pengetahuan tidak pernah memuaskan secara absolut karena kenyataan bersifat kompleks dan ganda. Sini ada pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Adapun ciri metode ilmiah, yang pertama berdasarkan fakta, bebas prasangka, analisis sistematis, hipotesis jelas, objektif dan terukur atau kuantitatif. Kemudian ada beberapa langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah, studi pustaka, menentukan model dan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, interpretasi dan generalisasi, kesimpulan dan laporan. Kemudian di sini ada asumsi dasar, di mana kejadian ilmiah bersifat teratur dan dapat dijelaskan secara berurut, dan pengetahuan harus bisa dikomunikasikan. Kemudian konsep penting dalam penelitian. Yang pertama ini ada proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Yang pertama proposisi, di mana pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Kedua, dalil, di mana proposisi yang telah terbukti dengan data. Yang ketiga, teori, di mana kumpulan konsep dan proposisi untuk menjelaskan fenomena. Yang terakhir yaitu fakta, di mana informasi hasil observasi. Kemudian di sini ada pendekatan non-ilmiah, di mana metode memperoleh pengetahuan tanpa sistem ilmiah seperti intuisi, pengalaman pribadi, otoritas, mitos atau prasangka, trial dan error. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pendekatan non-ilmiah. Yang pertama, tidak sistematis, subjektif, tidak bisa diuji ulang, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada fungsi penelitian. Yang pertama, pengembangan ilmu yang memperdalam teori yang ada. Selanjutnya pemecahan masalah, di sini memberikan solusi atas problem yang nyata. Kemudian pengambilan keputusan yang dasar objektif untuk kebijakan. Kemudian selanjutnya evaluatif, di mana menilai efektivitas program atau kegiatan.
Kemudian prediktif, meramalkan tren masa depan. Kemudian inovatif, terakhir di sini dia menghasilkan metode, produk, atau solusi baru. Kemudian elemen penelitian. Yang pertama itu ada persoalan, kemungkinan jawaban, pengumpulan dan evaluasi data, analisis dan pemilihan jawaban yang terbaik. Adapun kesimpulan pada materi pertemuan pertama ini, di mana dapat membekali mahasiswa dengan fondasi penting dalam memahami apa itu penelitian, kenapa penelitian panjang, bagaimana cara metode ilmiah, perbedaan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, manfaat dan fungsi penelitian dalam kehidupan nyata. Oke, di sini selanjutnya kita akan mereview metode penelitian pertemuan yang kedua. Di sini ada pengertian dari metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas cara atau metode dalam penelitian, yaitu usaha sistematis untuk mencari kebenaran dengan kegiatan meneliti, di mana mencari di sini berarti menemukan atau menguji jawaban dari suatu masalah. Kemudian penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah dan ditujukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang terdiri dari koherensi, di mana di sini ada logika deduktif bersifat rasional, korespondensi, logika induktif bersifat empiris atau faktual. Kemudian di sini metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan cara ilmiah yang ditandai oleh sistematis, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum atau universal. Kemudian langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah ini menggambarkan proses penelitian dari awal hingga akhir, di mana tahap pertama ini memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis. Kemudian yang kedua ini perancangan, di mana yang kedua ini mengadakan perancangan. Yang pertama memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, menyusun instrumen. Selanjutnya yang ketiga ini pelaksanaan dan pelaporan, di mana di sini ada pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, menulis laporan. Kemudian di sini ada masalah penelitian. Masalah penelitian adalah isu utama yang dijadikan fokus penelitian, dan tidak semua masalah layak untuk diteliti, hanya saja yang memiliki hubungan antar variabel yang jelas secara teoritis. Kemudian ada konsep variabel. Di sini ada konsep besaran, di mana ada tetapan konstanta atau nilai tetap, berubah atau variabel, nilai bisa berubah-ubah. Kemudian ada kriteria variabel yang layak diteliti, di mana harus memiliki landasan teoritik yang kuat, harus bisa dibandingkan atau dihubungkan secara logis. Contoh perbandingan tingkat stres antara laki-laki dan perempuan, di mana dibenarkan oleh teori psikologi. Kemudian ada contoh hubungan kausal, di mana motivasi belajar mempengaruhi prestasi sesuai teori motivasi Deci dan Ryan. Nah, ini dia. Selanjutnya jenis variabel. Jenis variabel ini yang pertama berdasarkan konsep. Ada variabel fakta, dapat diamati langsung seperti jenis kelamin, usia. Kemudian variabel konstruk, bersifat abstrak dan memerlukan teori serta indikator seperti motivasi dan kepuasan. Kemudian berdasarkan hubungan fungsional. Berdasarkan hubungan fungsional ini, di mana ada variabel bebas atau independen yang mempengaruhi, misal metode belajar. Kemudian variabel terikat atau dependen yang dipengaruhi, misal hasil belajar. Selanjutnya yang terakhir ini kesimpulan mereview dari materi ini.
yaitu memperluas fondasi dari pertemuan pertama dengan fokus pada pengertian ilmiah tentang penelitian, langkah sistematis dalam penelitian, identifikasi masalah dan variabel, pentingnya dasar teoretik dalam hubungan antar variabel. Dengan pemahaman ini, mahasiswa diharapkan bisa menentukan masalah penelitian yang layak, merancang desain penelitian yang valid, menentukan variabel dengan benar berdasarkan konteks dan teori. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.